Ini nanti saya akan baca, mungkin okay. Let's just see how we go. Lalu dikatakan, para biksu, ini 2677 ya, para biksu dengan sepenuh hati demikian, saya mengkontemplasikan masing-masing dari 4 kenyataan Arya selagi saya melafalkannya 3 kali. Namun saya tetap belum menumbuh kembangkan wawasan nyana. Wawasan nyana di sini ini artinya bagaimana sih sebetulnya korelasi dari 12 hal tadi. Ini persis seperti yang ditanyakan Suhu tadi. Jadi ke-12 itu cara bekerjanya bagaimana? Lalu Buddha saat itu meskipun sudah lafalkan 3 kali, Buddha itu waktu itu masih belum bisa melihat tidak punya wisdom, tidak punya wawasan, tidak bisa pengetahuan untuk bisa tahu hubungannya dari ke-12 itu apa. Beliau bisa lihat sebab-sebabnya apa. Lalu beliau dikatakan di sini, jadi persis seperti yang ditanyakan Suhuma. Dikatakan, namun saya tetap belum menumbuh kembangkan wawasan atas ke-12 aspek tersebut. Arti katanya hubungannya satu dengan yang lain apa? Caranya bekerja bagaimana? Jadi caranya bekerja ini tidak linear sih, tapi loop gitu. Loop itu apa ya? Melingkar gitu. Ini terus ini kembali ke sini, terus ini ke sana, ke sini gitu. Jadi ini sangat indah sebetulnya. Caranya beliau menerangkan itu sangat sistematis sebetulnya. Tapi asal kita tahu, ya seperti tadi yang saya terangkan dari artinya pelan-pelan nanti kan bisa kita rasakan sebetulnya. Intinya sederhana sekali. Kalau dulu kita lihat sesuatu, kita nggak senang, kita langsung marah. Kita selalu menganggap kemarahan kita itu karena orang ini ngomongnya ngawur, orang ini menghina saya. Mulanya dulu begitu kan, cara hidup kita kan sederhana sekali. Orang ngomong hal ini tidak saya senangi, saya langsung reaksi saya marah kepada orang itu. Setelah tahu bahwa yang namanya duka apa, ternyata yang namanya duka ini juga kita tidak ingin menemukan hal yang tidak kita sukai, tidak ingin bertemu dengan hal yang tidak kita sukai. Omongan orang ini sesuatu yang tidak kita sukai, berarti ini sebetulnya mendengar seperti ini kemudian menyimpulkan bahwa saya tidak suka omongan itu, ini adalah sesuatu duka. Sebab omongannya sendiri neutral, omongannya sendiri untuk orang lain itu bukan sesuatu yang tidak membuat tidak nyaman. Ya kan, orang bisa ngomong misalnya selalu kalau mikir ya, kadang-kadang kita mikir seperti mama saya itu kan, terutama di kehidupan beliau, di akhir-akhir tahun kehidupan beliau itu kalau ngomong selalu straight, direct, nggak pakai basa-basi gitu. Nah, lihat ketemu anak saya sudah lama nggak ketemu kan, lalu beliau itu langsung ngomong, kamu kok gemuk? Nah, kata gemuk ini untuk cewek U20 itu alergi mereka. Ya. Ini kata alergi. Mama saya itu dengan gampangnya itu, wah, upsetnya luar biasa. Anak saya upset bukan gini, ya saya ini loh, mama gitu. Cinta sekali sih sama neneknya. Neneknya juga sama cinta. Jadi dia tahu sebetulnya itu the truth gitu loh. Ini ngomongnya bukan untuk menghina, tapi kenyataan. Jadi wah, lebih stres kan anak saya itu. Nah, ini kalau kita tahu dharma ya, kita ngomong gemuk fakta.
bukan menyenangkan, bukan tidak menyenangkan. Mungkin gemuk itu dari segi nenek fakta. Jadi oke, kalau begitu kita nggak bisa. Begitu sistemnya. Caranya pakai di sini ini maksudnya begitu. Jadi ya biasanya kalau orang itu lalu langsung upset, marah. Nah sekarang kita bisa ngerti. Nanti dulu omongan ini maksudnya apa sih? Oh hanya memberitakan saya itu. Jadi kamu tahu. Oh tapi karena saya masih kepingin jadi orang yang mengapa? Sebabnya mengapa kok upset dibilang gemuk? Karena saya ingin jadi orang yang ramping, enggak yang gemuk. Ini sebabnya. Ini yang namanya tadi bawah. Karena kita tahu sebabnya duka. Lah, nanggulanginya terus lalu berhenti gimana? Ya nanti kalau itu perasaan itu hilang, tapi caranya perasaan itu hilang gimana? Kamu harus menggunakan keselarian ini, menggunakan cara pikir, menggunakan cara lalu berpikir, oh ya, ini nenek saya nggak mungkin tujuannya ingin menyakiti saya, segala macam kamu kembali lagi. Ternyata ya, hanya kalau berat hanya 117 kilo itu masih belum apa-apa. Gitu, misalnya menghibur gitu. Waktu itu ya enggak, saya nggak tahu beratnya berapa, tapi ya mungkin enggak 117, 115 kayak. Asal kamu jangan lapor apa nomor isi suhu. Jadi di sini ini kita kalau dengan ngerti begini, urut-urutannya ngerti begini, mulainya agak campur sebab kita harus menganalisa. Nanti lama-lama jadi otomatis. Kalau kamu dengar sesuatu kamu berhenti dulu, kamu minta tengah waktu. Menghadapi sesuatu ya kamu mematah nanti dulu. Ini apa? Ini sebabnya di mana? Memberi sebab. Nah, untuk bisa kasih tenang waktu, kamu harus tadi yang 8 aspek ini. Salah satunya apa? Meditasi tadi pagi. Kamu bisa rasakan, ada kemarahan mulai timbul nih. Saya bisa tahu. Saya bisa rasakan ada kemarahan mulai timbul. Jadi kamu tahu, jaga rawat anak, bisa kalau juga jaga benar-benar. Kamu, ada jaga, kenapa? Ternyata, hanya Allah. Hanya ini. Nah, ini gunanya luar biasa banyak. Maka dikatakan di sini. Tapi itu nanti juga lebih besar. Oleh karena itu para bisu, saya tidak mengklaim, saya tidak mengatakan bahwa saya telah mencapai pengukuhan tertinggi yang lengkap dan sempurna, dan saya masih kurang mengenai cara pandang itu, saya belum begitu ngerti. Akan tetapi para biksu, begitu saya melafalkan 4 kenyataan Arya Sambaya 3 kali, saya menumbuhkan pengetahuan yang untuk bisa melihat ke-12 aspek tersebut. Kemudian citaku menjadi bebas serta beratnya saya murni dan bebas. Para biksu, saat itu saya nyatakan bahwa saya telah mencapai pengukuhan tertinggi yang lengkap dan sempurna. Wawasannya saya ditumbuh kembangkan, kelahiranku telah berakhir, kehidupan dharma telah saya jalankan, apa yang saya perlu lakukan sudah saya lakukan, dan saya tidak akan terlalu dekat. Jadi pada saat itu ini seperti KPU aja kan, gitu. Resmi sekarang sudah saya hitung tabulasi semua form reconcile sekian. Kalau kamu mau protes silakan. Kalau misalnya ya ini jadi apa? Hanya setelah Buddha itu reconcile lalunya. Nah yang di sini ini indah. Ini cuman ini kalau ini ya di Dhammacakkappavattana Sutra nggak ada bagian ini, tetapi ini di Lalita Vistara so nice, makanya saya ikut sertakan. Seketika suara Tathagata yang tak kenal batas menggema di seluruh penjuru. Suara yang merdu dan indah terdengar hingga di alam-alam dewa. Muni dari suku Sakya telah memiliki 10 daya menuju bukit Sipatana di Varanasi, di mana beliau memutar roda Dharma Agung. Itulah yang terjadi. Jadi yang declare bahwa diputarnya roda Dharma. Kalau di Dhammacakkappavattana Sutra nggak ada kata-kata ini. Kata-kata diputarnya roda Dharma nggak ada. Buddha nggak mengatakan dengan demikian saya putar roda Dharma, nggak ada. Tidak ada juga dari biku-biku yang berani. Dengan demikian beliau sudah memutar roda Dharma, nggak ada. Tapi kalau di Lalita Vistara malah ada, malah dikatakan ini, beliau telah memutarkan the supreme wheel of Dharma,
memutar roda Dharma Agung. That's what happened. Itulah yang terjadi. Di saat yang sama, ratusan Buddha yang bersemayam di seluruh penjuru, semuanya berdiam diri. Hal ini menyebabkan semua murid mereka bertanya kepada para jina, ketika kami mendengar suara ini, engkau menghentikan pembabaran dharma yang sedang kau kumandangkan melalui 10 dayamu. Mengapa engkau berdiam diri? Mohon beritahukan kami segera. Saat itu Buddha-Buddha di seluruh penjuru dihadapi dengan murid-muridnya juga. Di tengah beliau ini mengajar, lalu dengar ada suara yang begitu halus, yang begitu merdunya, yang sumbernya datangnya dari diputarnya roda dharma oleh Sakyamuni. Suara itu menggelegar di mana-mana, tapi secara halus sehingga semua Buddha seketika itu juga berhenti dalam mengajar. Lalu kata para Buddha menjawab, di masa lampau selama ratusan kehidupan Buddha ini berjuang dengan tekun untuk mencapai penggugaan, dan beliau melakukannya lebih baik dibandingkan dengan ratusan ribu bodhisattva. Oleh karena itu, ia pemberi manfaat telah mencapai utapa. Ini artinya boil over, artinya sudah menjadi apa? Yang kepikir kok malah yang lucu-lucu. Bisul yang sudah menjadi ini loh, udah matang. Bisul itu kalau sudah matang kan panas, justru nggak enak-enak ya. Tapi sesudah itu, that is what's gonna happen. To be a Buddha bukan seperti bisul yang jelas. Sorry, cuma ini apa? Ini istilahnya seperti itu. Lalu dikatakan, jadi ini Buddha-Buddha yang lain menjawab. Oleh karena itu, ia pemberi manfaat telah mencapai tahap utama dengan penggugaan yang paling menakjubkan. Roda dharma yang berpusar 3 kali telah diputar, karena itulah kami berdiam diri. Setiap kali diputar 4, diputar 3 kali, jadi 12. Tapi ini nanti juga maknanya juga bermacam-macam lagi. But it's okay. Itu tadi para Buddha. Kemudian ketika ratusan juta makhluk mendengar jawaban ini dari para Buddha, mereka membangkitkan seketika itu juga daya cinta kasih dan mencapai penggugaan tertinggi dan mentakjubkan. Jadi dikatakan di sini apa, penggugaan Buddha ini terus mencapai kemana-mana, terus akhirnya juga sampai menyentuh kemana-mana, dan siapapun yang disentuh seketika itu juga mendapatkan penggugaan. Tidak ada yang mistis, artinya ajaran yang diajarkan itu mereka semua nangkap. Gini, tapi bentuknya dalam suara, tapi karena mereka ini sudah begitu tune in, ya, tanpa harus belajar, tanpa harus apa, mereka langsung begitu dengar langsung. Nah, kemudian mereka berkata, bahkan kita pun dapat mengikuti jejak muni ini dengan segala keagungan, wirya dan daya beliau. Sekarang agar kita sepertinya menjadi yang terbaik di jagat raya ini, agar kita memberi mata dharma kepada yang lain. Jadi ini dengan dicapainya penggugaan sempurna oleh Buddha Sakyamuni, itu yang mendapatkan manfaat mulai dari, menurut Buddha Sakyamuni, perkataan beliau, teratai yang baru muncul dari air maupun yang mekar, semuanya mendapatkan kehangatan matahari di Sungai Gangga. Beliau mengatakan secara poetis. Artinya para Buddha-Buddha dengan dihadapi dengan jutaan bodhisattva dan makhluk-makhluk, seketika itu juga semuanya mendapat penggugaan, bisa mengerti mengenai. Ingat gambar yang di depan, ini sekarang gambarnya sebelah kanannya yang ada. Ini bukan kesalahan cetak. Jadi pada saat ini di sebelah kanannya, saat itu pada waktu Buddha mengungkap, ini suara yang merdu itu di atas ini kelihatan kan, para bodhisattva, para semua di awang-awang baru mendengarkan penjelasan Buddha. Di sebelah kanannya saat itu bodhisattva Mahasattva Maitreya yang duduk di depannya beranjali,
Lalu berkata kepada Begawan, Begawan, para bodhisattva mahasatwa ini. Nah sekarang Maitreya ngomongkan ini para bodhisattva yang hadir di depan beliau. Jadi menurut Lalita pada waktu diputarnya roda dharma itu tidak hanya dihadiri oleh Pancawakya, tidak hanya oleh 5 biku, tapi juga dihadiri di sayap kiri, di sayap kanan ini dihadiri oleh Maitreya dan para mahasatwa, bodhisattva dan mahasatwa. Bakawan para bodhisattva mahasatwa ini yang bersemayam di seluruh penjuru ingin mendengarkan secara langsung darimu, ingin belajar bagaimana engkau memutar roda dharma. Karena bodhisattva ingin tahu bagaimana caranya memutar roda dharma. Oleh karena itu Bakawan mohon berbaik hati menerangkan roda seperti apa yang disebut roda dharma itu, dan yang telah diputar oleh Tathagata Arhat Sang Hyang Buddha. Dipertanyakan, loh yang diputar rodanya seperti apa? Yang jelas bukan ukurannya, bukan tebalnya begini. Lalu Bagawan menjawab. Nah di sini ya, di sini ini Lalita Wisara ini menunjukkan yang tadi menerangkan Catur Arya Satya ini conventionally, secara konvensi, saya cek konvensi itu bahasa Indonesia saudara ya. Jadi secara konvensi itu yang namanya roda dharma diputarkan. Yang mereka tanyakan sebetulnya ultimately sebenarnya itu apa tuh yang diputar? Lalu Bakawan menjawab, Maitreya, roda dharma itu mendalam. Jangan bilang adalah sebenarnya. Roda dharma itu mendalam. Karena tidak dapat dipahami secara intelektual. Roda ini sangat sulit dilihat karena beyond duality. Disebut ini tidak berbelah, saya baca dulu ya. Roda ini sulit dipahami karena bukan objek analisa konseptual. Roda ini sulit dimengerti karena berhubungan dengan kesamaan antara jnana dan vijnana. Oke. Pelan-pelan ya. Dikatakan roda ini dalam arti kata ultimately yang kelihatan konvensi ini sebetulnya jelas, cuman yang nggak kelihatan misalnya kalau kamu lihat HP, nah, yang kelihatan HP, kamu tahu ada gambar app, ada button, ada apa, kelihatan jelas. Tapi sebetulnya yang nggak kelihatan lebih banyak daripada yang kelihatan. Right? Caranya, programnya, softwarenya, circuitnya, all that. Belum ngomong mengenai providernya sebab apa datanya sini, ini yang nggak kelihatan. Jadi saat ini Buddha mengatakan ini seperti ya mungkin kalau HP-nya yang bisa kamu lihat sudah diterangkan. Ini powernya, kamu nyalakan dulu, kamu scroll, kamu pasang code-mu, security code-mu, kamu untuk ini caranya begini. Ini sekarang sudah diterangkan. Cuma Maitreya ngomong, tanya, how does it work? Kok bisa? Dengan begitu kok bisa menggunakan ini untuk ngomong dengan teman saya yang di Jakarta itu atau yang di Bandung, yang di Surabaya. How can it be? Jadi di sini yang kita adalah yes, kamu mutar, kita tahu untuk hidup sehari-hari ini now it's clear. Tapi apa tuh sebetulnya kamu mutar? Bagaimana sih cara yang sebenarnya apa? Lalu dikatakan ini mendalam karena tidak bisa kamu terkang hanya menggunakan intelek. Artinya tidak bisa kamu nalar, tidak bisa kamu jabarkan, tidak bisa kamu
Roda ini sulit dilihat karena beyond duality. Kalau misalnya saya pegang begini ya, kalian bisa lihat kan ini ya. Ini apa? Do you know? Saya dulunya nggak ngerti, tapi ternyata ini nggak tahu punya siapa ini, punya Suya. Nah, ini terima kasih Suya. Nah, lalu ini kalau kamu nggak ngerti apa-apa, kamu kan nggak ngerti ini apa kan? Right? Nah, ini berarti kamu berkesempatan menyebut ini apa saja menurut kamu. Yang kamu sebut itu apa, itu jadi barang itu. Misalnya untuk iPad stand, ya, untuk mendirikan iPad, atau I don't know, untuk book stand, apa, whatever you do. Karena kamu justru karena kamu nggak ngerti, waktu saya tunjukkan kamu lihat, kamu lalu bisa ngomong itu apa, dan seketika itu barang itu jadi itu. Karena kamu sebut itu kan. Tapi barangnya ini sendiri, nah barangnya ini sendiri bukan yang kamu ngerti itu. Karena kalau kamu hanya menyebut itu misalnya istilahnya apa sih? Tatakan buku cincang, kita nggak cincang. Misalnya, fungsinya apa? Kamu mau tujuannya apa aja? Fungsinya apa? Tujuannya apa? Ini diciptakannya, apa? Fungsinya, namanya, bahkan keberadaannya. Setelah dibentuk oleh pabrik, setelah dibawa ke sini. Akhirnya yang menentukan kita masing-masing. Jadi keberadaan barang itu akhirnya ada tercipta menjadi barang itu karena kita ikut-ikut. Karena ada sayanya, ada barang itu, lalu saya sebut barang itu apa? Ini baru jadi. Ini yang namanya membelah duality. Ada yang nyebut, ada yang disebut. Maka itu jadi barang ini. Apakah tidak semua keberadaan semacam itu? Yes. Dalam duality world, dalam wawasan duality, semuanya begitu. Tapi kita tidak memikirnya begitu. Kita memikirnya barang itu, iya barang itu. Maksud orang kok nggak ngerti kalau ini untuk tataan buku, gitu misalnya. Atau untuk nampan makan, atau untuk tempat gelas, atau apapun. Tapi nyatanya keberadaannya barang ini, itu dalam duality, duaya istilahnya. Duaya. Yang membelah, ada objek, ada subjek, lalu itu barang itu jadi itu. Nah sekarang saya tanya ke kamu menurut Cynthia apa ya? Jangan tak kamu belum dengerin itu. Namanya apa? Kamu sebut apa kira-kira? Untuk berdiri iPad, right? Kamu lalu gitu sebut apa ya? Rak iPad. Atau apa? Enaknya kasih nama apa ya? Namanya senderan iPad. Good. Very good. Senderan iPad. Lebih gampang dari Jogja. Senderan iPad. Banyak kan yang setuju ini sandaran iPad, right? Itu ternyata. Lalu kalau kita tanya, apakah barang itu sandaran iPad? Tentu akan banyak mengatakan, ya,
Yang jelas ini yang ngomong itu sandaran iPad, dan kita semua juga setuju. Saya mungkin setuju, ada beberapa setuju itu saja. Karena itu kamu sebut dan kamu ngerti sebagai sandaran iPad, ini benar-benar jadi sandaran iPad kan? Gitu. Tapi sebenarnya apa sih? Ultimately yang ada apa? Ini kan? Ini jadi sandaran iPad kan karena saya juga makin ini. Tapi ini ya saya. Kenapa? Enggak usah. Ini. Tuh. Wah, syukur. Tuh. Kalau jadi sandaran iPad juga bisa. Ya. Jadi it's really good idea, good design. Tapi sebenarnya apa? Ada nggak yang nyebut di samping sandaran iPad sebagai sesuatu yang lain misalnya? Buku, ya sandaran buku misalnya jelas. Apalagi misalnya? Sandaran cermin untuk makeup, nah benar juga, bisa juga. Bisa juga. Ini karena yang kasih sering makeup. Yang punya mesti dipakai untuk makeup. Ya pakai sih, bisa kan? untuk cermin untuk makeup bisa kan? Itu sadar. Nah cuman lalu kalau saya tanya, Maitreya yang tanya, sebenarnya apa sih? Ini apa sebenarnya? Apa? Plastik? Oh, mosok ini plastik? Aluminium. Terus mestinya lalu kita lihat, kita mikir kan, ini apa sih sebenarnya? Misalnya lalu bisanya jadi sandaran iPad karena ada ininya, ya kan? Kamu bisa tahu. Ini kalau ininya saya copot gitu, masih jadi sandaran iPad atau enggak? Kalau bawahnya ini lah, iPadnya jatuh. Apalagi kalau ininya yang hilang, ya nggak bisa kan? Lalu jadi apa? Jadi bekas sandaran iPad. Ya, seperti itu kan kira-kira ya. Jadi bekas sandaran. Nah, itu setelah kamu lihat, kamu cari sebenarnya apa sih? Semakin kamu lihat, semakin kamu cari, semakin barang itu nggak bisa kamu temukan. Benar kan? Ini kalau tiap ini hilang atau apa, terus ada tadi yang ngomong dari plastik, ada plastiknya, ada aluminiumnya juga, ada catnya, ada macam-macam. Terus lalu yang apa terjadinya ini menjadi sandaran iPad karena dibentuk ini gabung begini, dan setiap panggung ini sandaran iPad. Lalu jadi sandaran iPad, jadi adanya yang namanya sandaran iPad itu termasuk ada ininya, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, dan harus ada kamu beri nama itu sandaran iPad. Karena juga ini punya kegunaan dan untuk sandaran buku juga bisa. Dan ini berarti salah satu bagian yang ini nanti bisa menjadi barang itu, yaitu fungsinya, karena berfungsi. Salah satu fungsinya ini juga salah satu elemen yang menentukan itu bisa menjadi sandaran iPad. Tapi kalau kamu lihat benar-benar, really go into that, what does ultimately exist? Ini nggak ada. Right? Yang ada apa? Kita belajar fisika mengenai molekul sudah belajar. Belum. Nanti kamu minta tanya Papa.
suruh ngajar. Dia jagoan urusan molekul dan atom-atom. Dan ini misalnya, ini dikatakan ya, ini terdiri dari molekul-molekul yang paling kecil. Molekul itu hal yang paling kecil yang nanti gabung-gabung jadi ini. Molekul itu terdiri dari atom-atom lebih kecil lagi. Atom-atom itu terdiri lagi dari lebih kecil lagi, proton, elektron, neutron. Jadi kalau dilihat dari segitunya terdiri dari ini nih. Tapi sebetulnya kalau kita padahal atomnya ini, kalau kita selidiki atom ini lebih banyak rongganya daripada materinya. Yang paling konyol, materinya ini kadang-kadang berubah-ubah. Kadang-kadang jadi materi, kadang-kadang jadi wave, kadang-kadang jadi partikel. Tergantung kamu lihat. Jadi semakin repot. Jadi kalau kita lihat, kalau saya tanya kalau begitu ke kalian ya, jadi sebetulnya ultimately apa? Akhirnya, pokoknya yang paling ultimate, yang paling akhir, yang baku, keberadaan yang baku, yang sebenarnya itu apa? Nih, tidak bisa jawab. Menurut kamu? Siapa lagi? What is that? Ultimately. Kenapa? Merupakan unsur-unsur. Unsur-unsur itu apa? Padan. Itu apa benar itu yang ada? Riset. Kamu bilang ini unsur-unsur padan karena kamu bisa pegang, saya bisa pegang ada kepadanan gini kan? Istilahnya itu masih bisa dianalisa lagi. Padat itu hanya sifat dari keberadaan sekarang karena temperaturnya sekian. Ini kalau temperaturnya berubah, ini nggak jadi padat ya. Bisa jadi gas, masih. Misalnya, ini saya baru tahu. Kalian mestinya tahu tentang atom bom yang dijatuhkan hanya negara yang paling kejam di dunia. Dijatuhkan di negara yang sebetulnya kalau hanya untuk nyetok itu satu kan cukup. Ini malah jatuhkan di dua tempat. Dan itu luar biasa sekali. Ternyata atom bom itu tidak begitu panasnya membakar kamu, tidak. Itu memakai ini yang namanya radioaktif nuclear power ini, cara kasarnya itu menyebabkan kamu seperti di uranium ini menyebabkan atom-atom yang lain yang di sini ini bereaksi dengan ini, atom-atom ini disintegrate. Jadi sebetulnya kalau kamu kena atom itu bukan karena kebakar kamu betul-betul hilang, karena pulverize, karena atom ini meledak semua, karena menjadi radioaktif. Anyway, kembali ke sini. Jadi kalau kamu selidiki benar-benar, yang ada sebenarnya ini paling kamu bilang unsur itu pun enggak. Mosok ini terdiri, ini kamu bisa sebut unsur keberadaan, enggak bisa. Kamu sebut molekul, kamu sebut zat, kamu sebut atom, dari yang paling kecil sampai terkecil pun, you cannot do it. Kamu nggak bisa. Ini loh yang Lord Buddha katakan. Kalau kamu tanya seperti itu ultimately nggak bisa kamu menerangkan pakai intelek, hanya pakai intelek aja. Nggak bisa gitu. Right. Lalu apa sebetulnya? Kita kan selalu merasa harus ada sesuatu, right? Karena
Lalu Buddha mengatakan, karena bukan objek analisa konseptual. Ini kalau senderan iPad, right? Masih bisa kamu lihat. Tapi kalau diomongkan roda yang Buddha putar itu apa tuh sebenarnya? Maka sangat suka menerangkan ini beyond intelek. Ini kamu suruh menerangkan ini yang ada sebenarnya apapun kamu nggak bisa terangkan. Pen yang ada sebenarnya apa? Itu pun kamu nggak bisa terangkan. Bukan berarti tidak ada. Makanya tadi jangan ngomong apa gimana istilah nggak ada. Iya, karena tidak bisa dianalisa konseptual, bukan berarti tidak ada. Ultimately, it's not nothing. Tapi, what is that? Nah, di sini persoalannya begini. Ini roda ini sulit dimiliki karena berhubungan dengan kesamaan antara nyana dan wijana. Ini gini, Su masih ingat pertanyaan saya yang sulit sekali, 2 tambah 2 sama dengan berapa Su? 4, ya misalnya ibu kota Sumatera Utara. Nah ini saya pernah tanya Su, jadi jawabannya ternyata saya juga masih ingat, Su juga masih ingat. Ini, jadi berarti kebisaan kita untuk tahu ini, kebisaan untuk tahu, saya akan bertanya, sama atau tidak antara 2 tambah 2 sama dengan 4 dengan kebisaan untuk tahu ibu kota Sumatera Utara itu Medan. Kebisaan untuk tahunya sama atau tidak? Sama. Nah, kebisaan untuk tahunya sama kan? Nah, saya juga tahu nih, 2 tambah 2 sama dengan 4. Saya juga tahu ibu kota Sumatera Utara itu Medan. Saya tahu. Kebisaan saya untuk tahu dua-dua ini juga sama. Lalu pertanyaan berikutnya, berarti kebisaan untuk tahu Su dan kebisaan untuk tahu saya itu beda atau sama? Atau kebisaan untuk tahu kalian ini beda-beda atau sama? Hilda, menurut kamu? Jadi kebisaan untuk tahu saya dan kebisaan untuk tahu kamu sama. Ini loh sebetulnya yang dikatakan tidak bisa dibilang sama, karena bisa kan ya, tapi juga tidak bisa dibilang lain karena kebisaannya kira-kira sama. Ini makanya dikatakan ini keterbatasan kita selama ini ada duality, masih ada duaya, masih ada split, masih ada dibedakannya ini apa lain karena ada yang bisa ini. Nah, ini yang namanya nyana, right? Ini yang namanya nyana kebisaan begini. Tapi isinya dari sana 2 tambah 2 apa? Jangan begitu deh. Sekarang gini, untuk kalian dengar ada suara di luar. Dengar kan? Suara itu di luar atau di dalam kita? Benar, pelan-pelan jawabnya. Menurut di dalam atau di luar? Masa? Nih, kalau di dalam kamu semuanya nggak bisa dengar juga. Padahal semua bisa dengar. Nah ini loh. Jadi ini nanti sebetulnya hari Kamis atau hari Jumat kita akan membicarakan ini. Tapi ini untuk nyicipin aja, kan?
Tapi intinya yang saya ingin mengatakan begitu. Kok Hilda bisa dengar? Itu pendengarannya sekarang begini dah. Ini trick question sebetulnya. Di luar atau di dalam, yang jelas kamu dengarkan. Ada pendengarannya. Ya, yang saya tanyakan kan sebetulnya pendengaran itu terjadinya di mana? Right? Makanya kamu bilang di dalam. Tapi juga enggak loh. Sebetulnya pendengaran itu terjadinya bagaimana ya? Dan waktu diterima di gendang telinga, itu kamu sudah dengar atau belum? Ada, tapi ketika diterima dari proses itu baru di suara buat saya. Bagaimana waktu diterima dari proses itu kemudian baru di suara. Waktu diterima dari persepsi, right. That is the word ini. Jadi ternyata kamu ada bedanya dengan recorder. Recorder sama juga kan? Ada gelombang di luar ditangkap dan record the sound. Recordernya dengar atau tidak? Nah, please define it. Kalau menurut kamu recordernya itu dengar atau tidak? Dengar. Karena gelombangnya nyampe dan terekam sampai kalau misalnya dengar hanya sampai terekam. Recordernya mendengar. Jadi dia ngerti kalau bilang Medan, dia ngerti itu. Ada tidak diproses dan tidak dimengerti, nggak ada persepsi, nggak ada cara pikir. Dia hanya merekam saja kan? Berarti dia nggak dengar kan sebetulnya, hanya merekam kan? No. Ini gelombang kena gendang suara, getar, somehow persepsi kamu, lalu kamu mendengar. Ini kalau dalam Buddha Dhamma ada satu hal yang menyebabkan kamu bisa dengar, yang namanya indriya. Nah, kalau recorder ini merekam, finish. Karena nggak ada indriyanya, nggak ada indranya, so there is nothing heard. Yang ada hanya decibels, frekuensi, nada segala macam, tone itu terekam semua. Tapi kalau ini indra mendengar ini, kebisaanmu untuk mendengar ini namanya indra, right? Ini namanya indra. Nah, untuk bisa mendengar ini namanya wijnya, kebisaan untuk bisa dengar tadi. Nah, kebisaan untuk dengar ini. Nah, isinya itu selalu wijana itu selalu ada, misalnya wijana mengenai pendengaran. Wijana selalu punya objek. Tidak pernah jadi gini. Melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Hilda misalnya. Kalau tidak ada getaran suara yang masuk, indriyanya itu atau indranya itu ada atau tidak? Tentunya apa? Enggak tahu, saya tanya kamu. Kalau menurut saya ada, tapi dia baru on ketika dia stimulus. Mungkin atau tidak adanya hanya karena ada stimulusnya yang kamu sebut on ini. Jadi sebetulnya the number 2 is most likely the case, bahwa indra itu tidak siap tapi nggak on, tapi timbulnya, makanya ini ada konsep emergent, right?
You heard that, right? Konsep emergency. Kalau butiran-butiran air itu nggak punya kekuatan apa-apa, tapi pada keadaan-keadaan tertentu, butiran-butiran air ini bisa jadi angin tornado yang isinya jangan emergent, something happen yang sebetulnya bahan-bahannya hanya itu, kemudian sesuatu yang lain timbul yang luar biasa. It's almost like di sini ini yang Buddha ingin menerangkan. Ini loh, kebisaanmu untuk dan intinya, which-nya itu hanya ada kalau ada konsepnya. Nah, kebisaan untuk tahu ini juga sebetulnya hanya ada kalau ada konsepnya, tapi dikatakan kebisaan kamu untuk bisa dengar ini, indera ini, alatnya ini, your ability to hear, ya, your ability untuk bisa tahu tadi 2 tambah 2 sama dengan 4, dan juga untuk bisa dengar, untuk bisa ini sebetulnya yang kebisaan untuk tahu ini bakunya ini yang namanya nyana. Makanya kadang-kadang namanya transcendental wisdom atau primordial wisdom atau pristine awareness, just being aware about something gitu. Nah, di sini ini di satu bab pun, di satu paragraf Buddha sepertinya pada saat beliau itu sudah menerangkan itu yang kamu lihat benar betul apa Maitreya kamu tanya, karena memang nyatanya itu nanti tidak akan semudah yang kamu bayangkan, karena nggak bisa kamu telah secara intelek dan sebagainya. Itu nanti saya baca cepat saja. Roda ini tanpa cemaran karena menghantarkan pada pencapaian pembebasan yang bebas dari halangan apapun juga. Roda ini halus karena tidak dapat dicontoh. Sebetulnya not quite. It's subtle because it cannot be exemplified. Exemplified ini untuk dibuat contoh. This will is essential because it leads to attainment of Vajra-like wisdom. Karena dengan ada gitu akan menciptakan pengetahuan nyana yang bagaikan Vajra. Roda ini tak hancurkan karena sudah ada sebelum diputar. Jadi yang diputar oleh Buddha ini sebetulnya bukan istilahnya Hilda tadi. It almost like what you said. Agamamu kan tetap on tapi belum on, begitu ada seluruh lalu automatically on. What Buddha was talking about, Buddha ngomong di sini itu bahwa akan ada wisdom hanya untuk dikasih nama nyana ini, primordial wisdom atau transcendental wisdom. Bahkan kamu bisa sebut apapun dah. The highest potential of human of all, ini nantinya yang diurus itu ke sini. Di mana that mind ini, kalau kita bisa operate from that mind, itu nanti kita akan, ini bukan metafisik tapi mencoba menerangkan bagaimana akhirnya nanti bisa semua duka itu betul-betul bisa dihilangkan. Karena kalau kita operasionalnya in this level, itu apapun isi semua duka itu tidak akan muncul. Right? Nah, ini hanya untuk nyicipin. I think we'll stop now. Jadi yang mau bisa mau rest dan bisa makan dan sebab terusannya nanti ini kita akan ambil tema ini nanti sesudah kita membicarakan towards clear. Jadi yang ditanyakan di materi ini, poin yang perlu dilihat di sini. Jadi di Lalita Wistara ini pada saat itu pun sudah membicarakan bahwa sebetulnya mengenai conventional wheel turning dan ultimate wheel turning. Yang dikatakan, conventionally bisa kamu lihat betul yang 12 aspek ini yang bisa kamu lihat. Ini adalah senderan iPad, we can see that. Tapi sebetulnya apa tuh?
Karena dengan kamu masih tetap menganggap ini sandaran iPad, meskipun kita menjalankan 12 kali, masih ada batasannya. Karena dengan ada hilangnya duka ini, yang dihilangkan cuma sebagian besar, yaitu pengganggu-pengganggu, pengudak-pengudak atau pleasure dan dilasan dari pleasure itu. Makanya dengan ditanggulanginya itu, hilangnya ini, makanya itu disebut nirwana. Tapi nirwana itu pun masih akan ada terusannya. Dan this one will continue tomorrow. Dan besok kita akan melompat sedikit, tapi ini hanya untuk nyicipin yang dari segi ultimate questions yang nanti dengan fase CDK mudah-mudahan kita akan menjadi lebih jelas why is that like that, mengapa kok mereka ditanya ke sini. Makanya yang saya katakan, seandainya Borobudur itu hanya ingin menerapkan cara itu begini, berhentinya di sini sudah nggak diteruskan. Tapi beliau mereka lalu memilih yang namanya Gandharva Sutra untuk menerapkan how to ultimately we understand this. Nanti kita akan lanjutkan dengan conventionally melanjutkan dengan Catur Arya Satya ini 12. Kita akan telusuri yang mengapa kok disebut kita harus kita ketahui sebenarnya, lalu kita akan mulai dengan ajaran beliau yang kedua. Ini yang pertama yang beliau ajarkan itu Dhammacakkappavattana Sutta, memutar roda dhamma. Yang kedua itu nanti beliau akan membicarakan mengenai anatta lakkhana. Tidak ada ajaran. Tapi we do that tomorrow. Hari ini let's just clarify this. Ini cukup banyak bahannya supaya kita tahu, dan nanti besok kita lanjutkan lagi di sana. Oke, let's go have lunch. Kecuali ada yang mau ditanyakan, sorry. Oh ya. Kenapa? Bedanya ada. Wisnyana itu sebetulnya tadi kebisaanmu untuk dengar, kebisaanmu untuk lihat, kebisaanmu. Nyana itu the whole thing, the entire Wisnyana itu masih harus ada alatnya, harus ada harus ada objeknya sehingga terjadi sesuatu. Nyana itu kemampuannya itu untuk ini. Nanti akan menjadi lebih jelas nanti. Dan di sana, that's very good way to do that. Yang kamu bertanya tadi, yang bertanya apa nih? Tadi yang saya tanya sebenarnya kata 12 aspek itu. Karena saya pernah baca satu buku menghubungkan antara waktu sunnah itu dihubungkan dengan 12 atau 13 pada itu, terus dikonektif juga dengan 3 masa waktu, dan itu sebenarnya cuma waktu terminasi saya ingin sedikit berbeda. Different classification. Klasifikasinya lain. Itu yang 12 itu 12 nidana. 12 nidana itu nanti satu siri sendiri, sirinya lain, angkanya bersama. Tadi setelah saya lakukan, cukup jelas. Different series. Saya pikir cukup bagus. Saya paling tidak tahu yang 12 ini jarang sekali dibicarakan. Ini 12 aspects of the Arya Satya. Yang itu 12 nidana. Makanya tadi saya Alright. sudah jelas.